Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Tidak ada yang lain. Angkat hatimu, angkat suaramu, mari sembah Dia. Haleluya, kasih-Mu sempurna, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu luar biasa dalam hidupku. Ini kami Tuhan, pagi ini kami mau sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi kami, ada bagiku. Mari katakan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Dari awal, mari kita mau katakan, Bapa ini kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin, perbuatanmu ajaib. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, oh Kau ajaib perbuatanmu di hidupku. Mari saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan. Oh Kau ajaib Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah
aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku Tuhan. Kau berkata atas hidup kami, di atas segalanya. Mari angkat suaramu, saudara, mari sembah Dia. Sembah Dia. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya Rama Shikara, ya Rama Shikara, ya Rama Shikara. Katakan secara pribadi di dalam hatimu. Katakan pada Tuhan, Bapa, ini kami mau datang Tuhan kepadamu pagi hari ini. Kami mau sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, perkenanan, anugerah yang baru daripada Tuhan setiap hari boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami, baik buruk Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan selalu berada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ini kami Bapa, kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Ya Ramushikara, ya Ramushikara. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, perbuatanmu ajaib Tuhan. Ini kami Bapa, layakkan kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang pernah kami perbuat Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Biarlah hari ini kami boleh layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami yang hadir maupun melalui online Bapa. Karena kami tahu Bapa, ada suatu pesan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Kasih kemuliaan dan puji yang meriah bagi Allah kita. Tuhan luar biasa, amin saudara. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita, amin. Yang merasakan kasih Tuhan boleh lambaikan tangannya. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan sama-sama dengan saya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan sama-sama, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Surga dan bumi bersorak-sorai akan kebesaran-Mu, Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, mari angkat tangannya semuanya. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan sama-sama, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Kasih kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Mari kita mau sungguh-sungguh lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap karya-Mu di dalam hidup kami. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan.
Kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh Engkau untuk lead myself, untuk pimpin hidup kami Tuhan. Ya Ramoshikara na 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 na. Yes, ini kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan dengan segenap hatimu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan. Bimbing hidup kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin, amin, amin. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa,
angkat kedua tanganmu, katakan. Mari berserah sama rencana Tuhan yang akan dinyatakan di dalam hidupmu saat ini. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami tidak takut bahaya karena Engkau berserta dengan kami Tuhan. Katakan harapanku Tuhan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan. Ya Ramoshikara Ya Ramoshikara Ya Ramoshikara Ya Ramoshikara Ya Ramoshikara Ya Ramoshikara. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Dia, saudara. Oh, ya Ramoshikara 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 terus sembah Dia, sembah Dia. Dia hadir di sini. Dia hadir di sini. Oh, ya Ramoshikara semua bebanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Walaupun kita pernah mengalami harapan tidak sesuai dengan kenyataan kita, tapi kita percaya harapan Tuhan atas kita jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, melebihi apa yang kita pikirkan sebelumnya. Kita percaya Tuhan, kita mau berserah penuh Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita akan aman di dalam Tuhan. Amin Yesus. Amin, 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 amin. Oh, katakan sekali lagi. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan.
Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saya serahkan pada hambanya. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, oh benar ya Tuhan, ku aman dalam-Mu. Amin, yes. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang berkuasa. Tuhan, biar kiranya iman kami boleh tetap kuat Tuhan, teguh di dalam Engkau. Tuhan, kami mau terus Tuhan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Membesarkan Engkau ya Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan Engkau masih berikan ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau sendiri menjamah setiap hati kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menerima berkat firman-Mu. Tidak ada satupun yang tercecer Tuhan. Kami mau semua berkat firman Tuhan itu kami boleh taruh dalam hati kami. Kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi berbuah-buah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan semua doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, shalom juga yang online. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita akan langsung belajar firman Tuhan, saudara ya, karena kita akan menggunakan waktu dengan baik. Saudara, hari-hari ini sedang banyak orang yang ketakutan. Ya, nah, saudara, oleh sebab itu kalau kita hari ini di bulan ini, kita di gereja ini, kita sedang mempunyai tema tentang keteguhan iman. Saya senang saudara, kenapa? Karena benar-benar iman kita itu harus kuat, harus teguh, harus kokoh. Karena mudah sekali loh iman kita tergoyahkan. Saudara gak percaya? Mari kita akan belajar sama-sama. Kita langsung lihat. Sebenarnya kalau saya bertanya, apakah iman kita itu selalu kuat? Saudara bisa jawab? Apakah iman kita selalu kuat? Tidak. Hampir semua jawabnya sama. Tidak. Kenapa? Ada saatnya iman itu goyah. Kalau saya boleh gambarkan itu seperti, saya pernah suatu kali di tahun 2006-2007 itu ya, iman saya itu benar-benar lagi goyah sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan penglihatan seperti ini. Seperti pohon yang lagi goyah begitu, lagi jatuh begini nih, goyang gitu, ketiup angin kencang sekali. Baru mending sedikit ya, ketiup angin lagi, goyang. Saya bisa melihat itu terus saya bilang, Tuhan itu saya tuh, itu saya. Kenapa lagi goyang gitu. Kayak udah mau roboh gitu. Tapi gak roboh loh. Ini goyangnya udah sampai miring begitu ya. Tuhan bilang gini, teguhkan imanmu. Kuatkan imanmu. Aduh saya bilang Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan. Nah bersyukur saudara kalau kita punya Tuhan. Amin. Tuhan berikan kekuatan. Nah saudara, hari ini kita mau belajar tentang iman yang teguh. Apakah iman itu selalu kuat? Jawabannya tidak. Kita lihat ayatnya. Saudara, mari kita lihat sama-sama saudara. Apakah iman kita teguh? Yesus sendiri yang bicara langsung. Di dalam Markus 14 ayat 27, mudah-mudahan ini bisa terlihat. Dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ini kepada murid-muridnya. Ya, karena ini hari sebelum Yesus mau disalib. Ya, Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai.
Saudara, Yesus bilang gini, kamu semua nanti imannya akan tergoncang. Wah, tapi Petrus bilang enggak gitu kan. Ya kalau saudara tahu cerita ini kan, Petrus bilang tidak Tuhan, sekalipun orang lain semua tergoncang imannya, saya tidak. Kalaupun saya harus mati katanya ya. Tapi ternyata Tuhan bilang gini, enggak Petrus, nanti sebelum ayam berkokok 2 kali kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu persis kondisi hati kita semua. Yesus tahu saat itu siapa yang akan menyangkal Tuhan. Yesus tahu siapa yang akan menyangkal dia. Orang yang ngomong besar itu yang menyangkal. Petrus bilang enggak Tuhan, enggak. Coba saudara bayangkan, ini enggak sampai 24 jam loh. Yesus bilang nanti sebelum ayam berkokok, itu dari malam sampai ke pagi. Saudara, belum sampai 24 jam. Petrus menyangkal. Apa yang dikatakan? Dengan bersungguh-sungguh bahkan dikatakan. Kalau saudara baca ayat ini selanjutnya saudara ya. Itu ada, Pak Petrus bilang ini, dia dengan bersungguh-sungguh mengatakannya. Tapi ternyata goncang juga tuh imannya. Bahkan cuma dengan seorang hamba kecil. Hamba perempuan yang ditanya. Takut dia. Kenapa bisa tiba-tiba begitu saja menyerang. Dan imannya langsung goyah. Apa masalahnya seringkali? Yang menggoncangkan iman kita itu apa? Biasanya ya saudara ya. Next kita lihat. Biasanya ada ketakutan, ada masalah, atau ada ajaran sesat. Saudara perhatikan baik-baik. Ketakutan itu seringkali cepat sekali membuat kita jadi langsung kita seperti orang yang tidak beriman. Saya ingat cerita kesaksian Pak Hendra Sevanya waktu itu dia bersaksi di Jelambar, saudara. Dia bilang waktu itu dia macet, kemudian karena anaknya mau kuliah, nah dia nggak bisa ke Untar, itu di flyover macet sekali, mau nggak mau dia turun. Anaknya naik Gojek, waktu itu masih nggak ada online ya, ojek, dia juga naik ojek supaya dia ngikutin katanya. Ini anak tunggal soalnya. Nah istrinya suruh nyetir, tapi sebelum keluar istri bilang dia hati-hati lu nanti anak kita kalau dibawa kabur gimana katanya. Iya juga ya, tapi udah keburu jalan, anaknya udah duluan dia jalan. Hilang saudara, tiba-tiba hilang, kemana dicari gak ada. Sampai di kampus dia pikir udah gak apa-apa lah. Dia telepon kan, dia telepon anaknya, waktu dia telepon anaknya yang jawab laki-laki. Langsung saudara kata dia, langsung saat itu dia langsung ketakutan. Dia bilang ini kemana ya, dia masuk ke kampus, dia panggil-panggil anaknya. Dia langsung bilang, aduh saat itu saya kok bilang, kok seperti saya ini seperti orang yang tidak beriman ya dia bilang. Kok semudah itu ya saya takut ya. Saudara bayangkan, saya rasa bukan cuma dia, kita juga begitu. Dari santai-santai tenang-tenang tiba-tiba ada satu berita atau ada satu perkataan orang, tiba-tiba bisa langsung ketakutan. Dan hari-hari ini iblis itu sedang menebarkan, kalau saya bilang, menebarkan roh ketakutan kepada kita. Khususnya dengan pandemi ini. Saudara lihat berapa banyak orang yang ketakutan saudara, termasuk kita. Saya tidak menyangkal saudara, saya pernah ketakutan dengan adanya pandemi begini. Tiba-tiba ngomong kenapa ya, kok kayaknya dulu-dulu enggak loh. Sekarang kok jadi takut, itu aneh ya, kadang-kadang yang tidak perlu ditakutkan kok jadi takut begitu. Nah saudara, ketakutan seringkali menggoyahkan iman. Hari ini kita belajar supaya iman kita tetap teguh, amin. Ini bulan yang bagus saudara, kita belajar tentang keteguhan iman. Nah kalau masalah, saya katakan gini, masalah itu selalu berjalan bersamaan dengan iman. Kenapa saudara? Iman itu harus diuji. Masalah ini kan bisa mendatangkan, bisa sebagai ujian ya. Kalau tidak diuji iman kita nggak pernah tahu kapan iman kita kuat. Betul? Kita nggak pernah tahu, kita pikir iman kita kuat. Lah nggak pernah ada ujian. Kalau semua santai, semua senang, nggak ada apa-apa. Sulit kita membuktikan iman kita kuat apa enggak. Tapi kalau ada ujian, ada masalah, terjadi begitu rupa saudara, baru kita tahu iman kita sebenarnya teguh apa enggak. Oke, nah kemudian ajaran sesat. Saudara ini waspadalah. Yesus mengingatkan loh. Waktu Yesus masih ada di dunia sekalipun Yesus pernah mengingatkan. Waspadalah dengan ajaran sesat. Filsafat manusia sekarang ajaran sesat itu begitu banyak. Saudara kalau saudara pikir enggak ada apa-apa kok keluarga saya aman-aman saja. Saudara hati-hati dengan media. Media itu bagus sekali menolong kita seperti sekarang. Tapi ada banyak hal negatif yang saudara bisa dapat juga di situ. Kalau tidak berhati-hati itu akan menjerat kita. Membuat iman kita tidak kuat lagi. Saudara ajaran sesat ini banyak. Sekarang anak muda itu dibombardir kalau saya bilang. Dengan apa? Bukan anak muda doang, orang tua juga sebenarnya. Dengan cara apa? Masukkan ajaran yang sesat. Salah satunya LGBT saudara. Kalau saudara bilang enggak ada apa-apa kok di negara kita aman-aman. Karena mereka belum terbuka. Tapi kalau di negara lain
Dan sudah masuk sebenarnya di Indonesia, cuma mereka masih sembunyi. Itu salah satu ya saudara ya. Itu mereka lagi bilang, nggak apa-apa, semua baik-baik aja, aman kok. Itu hubungan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki, itu nggak apa-apa kok. Terus saudara dimasukkan begitu. Akhirnya itu menjadi suatu, iya nggak apa-apa ya. Seks bebas juga biasa kok, narkoba biasa. Lama-lama itu menjadi pikir, oh ya nggak apa-apa, ini semua biasa. Hati-hati saudara, sedang menurunkan standar firman Tuhan. Tuhan bilang kalau kita menikah pria dan wanita satu udah gak boleh. Pria dan pria, wanita gak ada. Itu mulai diturunkan. Saudara. Kalau saudara mau cari ajaran sesat itu gampang sekarang dengan media, betul? Saudara tinggal klik sekali saudara bisa lihat, saudara bisa cari. Oleh sebab itu hati-hati, itu yang membuat iman kita menjadi goyah. Dari tadi kita kuat kita mulai dengar terus. Karena telinga dan mata kita ini sumber yang masuk. Masuknya mulai dari sini. Kalau kita dengar terus lama-lama, oh iya ya, iman yang mulai goyah. Saudara. Benar gak ya kalau selama ini saya belajar firman Tuhan ya, kok kayaknya yang ini lebih masuk akal, yang ini lebih benar nih. Saudara, kalau saudara mau belajar firman Tuhan lebih baik, lebih banyak dan lebih sungguh-sungguh, juga banyak sumbernya sebenarnya. Tapi hati-hati karena banyak sekali ajaran sesat yang disusupkan di situ. Kalau saudara tidak hati-hati, belajarnya salah. Jadi kalau saudara mau belajar sungguh-sungguh, tanya kepada orang-orang yang lebih mengerti, boleh nggak saya belajar dari web ini misalnya, dari yang sini. Nah itu bagus, nanti saudara akan bertumbuh. Sekarang gampang saudara mau cari bahan-bahan apapun di dalam tentang firman Tuhan. Tapi saudara kita harus hati-hati, karena 3 hal ini seringkali menjadi jerat, membuat iman kita menjadi hancur, goyah. Atau kalau di terjemahan lama dikatakan luntur, saudara. Ya, nah kita mau belajar sekarang tentang iman. Saudara, karena seringkali kita salah mendefinisikan tentang iman. Minggu lalu Pak Bambang sudah membahas ya tentang iman. Hari ini saya akan melanjutkannya. Saudara, sebenarnya tentang iman itu apa, saudara? Karena kita sering mengatakan gini, kalau saudara berdoa, saudara percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa pasti terjadi. Misalnya kesembuhan lah yang paling gampang ya. Gitu. Terjadi mujizat, misal terjadi kesembuhan. Kalau berdoa nggak dijawab-jawab, nggak sembuh-sembuh. Lalu orang-orang di sekeliling mulai tuduh, kamu kurang iman. Berdoa lagi, kamu kurang iman. Iman kamu terlalu kecil. Iman kamu itu nggak bisa seperti itu. Tambahkan ayo terus. Saudara, maksudnya sih baik gitu. Tapi kalau orang yang sudah sungguh-sungguh dia berdoa dan dia percaya kepada Tuhan dan itu belum terjadi, dia merasa tertuduh nggak, saudara? Iya ya, jangan-jangan emang saya gak beriman nih. Emang saya gak bisa. Udahlah kamu aja lah yang doa lah. Kamu yang punya iman lebih besar. Kalau saya doa, dulu papi saya sering ngomong gitu. Lagi dia baru ikut Tuhan. Kamu aja yang doa, kamu doa. Kenapa? Kalau Dedi doa, Dedi cuma sampai eternity sini katanya. Bilangnya eternity sini, turun lagi katanya. Kalau kamu berdoa bisa nembus sampai ke atas katanya, sampai ke surga. Gitu. Jadi anak-anak disuruh berdoa karena kita lebih percaya Tuhan duluan ya. Ke papi saya udah umur berapa, 60 sekian baru percaya Tuhan gitu. Nah, saudara, pengertian imannya salah, saudara. Sekarang kita mau belajar, saudara. Kalau dikatakan iman yang benar, saudara. Kita lihat sini, Lukas 18 ayat 8. Next kita lihat, ayatnya mengatakan seperti ini. Next berikutnya, Lukas 18 ayat 8 dikatakan, jika Anak Manusia itu datang, adakah ku dapati iman di bumi? Saudara, kalau di terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia masa kini saudara ya. Apabila Anak Manusia itu datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya? Orang yang beriman. Masih adakah iman di bumi ini? Masih adakah orang yang beriman? Pada saat Yesus datang nanti, dikatakan apakah masih ada orang yang beriman? Masih adakah orang yang percaya kepadanya? Kepada siapa? Kepada Yesus. Kepada Tuhan Allah. Yesus Kristus. Saudara, apakah masih ditemukan? Dikatakan ini sampai Yesus tanya sendiri, nanti kalau aku datang masih ada nggak ya orang yang percaya? Saudara, percaya kepada siapa? Kepada Anak Allah, kepada Juru Selamat, kepada Tuhan. Saudara, iman kepada Yesus itu bukan cuma kepada hal yang terlihat saja, saudara. Karena Yesus kan tidak terlihat, saudara ya. Makanya dikatakan iman itu bukti dari segala sesuatu. Enggak kelihatan, tapi saudara percaya. Itu iman. Iman itu adanya di roh loh, saudara. Yang iman sekali lagi, iman itu enggak kelihatan,
tapi buktinya nyata, ada gitu. Kalau saudara tanya iman di sini siapa yang lebih besar, kita nggak pernah tahu. Sekali lagi ujian kalau ada masalah, ujiannya benar-benar nanti saudara, kalau benar-benar saudara percaya kepada Allah, kepada Yesus ini sebagai anak Allah, sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Saudara benar-benar percaya enggak? Sekalipun ada goncangan, ada masalah, ada apapun yang terjadi, saudara masih percaya enggak? Anak Allah, kalau saya katakan begini, saya jelaskan sedikit. Kalau dekat anak Allah, Yesus itu Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara masih tetap percaya enggak bahwa Yesus itu anak Allah? Kadang-kadang saudara ya, ini karena ada aliran sesat kan yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Hati-hati saudara. Dan sekarang sudah banyak orang yang mulai percaya bahwa Yesus itu cuma hidup di masa lalu. Sekarang enggak ada. Hati-hati, itu sebabnya ada ajaran sesat yang menghancurkan iman kita. Nah kalau kita percaya Yesus itu adalah anak Allah, Allah itu Tritunggal, saudara iman kita kepada dia itu akan menjadi tetap teguh. Kedua dikatakan kalau kita percaya kepada Yesus itu juru selamat. Juru selamat itu adalah dia yang sanggup mampu menghapus segala dosa kita, mengampuni semua dosa kita. Waktu Yesus melayani orang-orang sakit, ada beberapa kali Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkanmu. Ya kan? Tuhan gak bilang imanmu menyembuhkan, ada yang begitu. Ada yang Yesus bilang imanmu menyembuhkanmu, tapi ada beberapa kali Yesus mengatakan imanmu menyelamatkanmu. Baru terjadi kesembuhan. Yesus gak langsung sembuhin, tapi Yesus bilang imanmu menyelamatkanmu. Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena Yesus tahu hatinya, imannya kepada Yesus. Sungguh-sungguh dia percaya kepada Yesus. Dia bukan sekedar mengharapkan kesembuhannya, tapi dia percaya kepada Yesus. Waktu dia percaya kepada Yesus sepenuhnya, sebagai juru selamat, imanmu menyelamatkanmu. Dia sembuh, saudara. Selanjutnya, ada juga dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Kan kalau kita berdoa, waktu kita terima Yesus, Tuhan aku mau terima engkau sebagai juru selamat dan Tuhan. Betul? Nah ini yang seringkali kita suka lupa saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu kan sebagai otoritas tertinggi yang mengatur hidup kita. Dia punya kedaulatan penuh, dia yang ngatur hidup kita. Nah kan kita seringkali nggak bersedia diatur ya. Atau lupa kita kalau ternyata yang mengatur hidup kita itu Tuhan. Kita banyak mengatur diri kita sendiri. Nah saudara mari kita kembalikan iman kita. Katakan Tuhan aku mau Engkau menjadi Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dalam hidupku. Menjadi pengatur, pengontrol. Yesus yang punya otoritas tertinggi dalam hidup saya. Nah saudara, kalau kita percaya ini iman yang benar kepada Yesus, kepada Tuhan Allah kita. Iman yang benar. Saya kasih contohnya soal believe and trust ya, boleh lihat ya. Kalau believe and trust gini, saudara kalau believe and trust itu kalau bahasa Inggris, kata Indonesia itu kan percaya sama-sama. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya berbeda. Ya, kalau believe itu saya percaya kalau trust itu lebih mempercayakan diri kepada pribadi itu. Ya, saya benar-benar percaya kepada pribadinya. Bukan hanya pekerjaannya. Misalnya gini deh ya, contoh yang gampang ya. Kalau ada sekarang paling gampang tuh Bapak Presiden lah ya. Kalau saudara lihat dia bisa bikin ini itu. Artinya kinerjanya luar biasa. Gak bisa dipungkiri bahwa Pak Jokowi itu hebat luar biasa. Semua setuju ya? Kita dapat presiden yang luar biasa kalau menurut saya. Dari gak ada tuh ya jalan tol dibikin. Dari di Papua tuh harga minyak tuh bisa jadi murah, bensin jadi murah katanya ya. Waduh itu dahsyat lah. Selama ini kita gak pernah ya. Yang muda-muda mungkin belum ya. Zaman dari saya hidup sampai sekarang 50 tahun begitu. Baru kali ini tuh dahsyat bener. Kerjanya cepat. Percaya gak? Believe. Saya percaya. Tapi saya susah nih trust. Kenapa saudara? Karena saya lebih hubungannya seberapa jauh sama dia. Kalau trust itu lebih banyak kepada hubungan saudara. Anaknya itu pasti trust sama dia. Istrinya itu trust banget. Dia bukan cuma percaya kepada pekerjaannya. Tapi dia percaya kepada pribadinya. Atau kalau saudara punya teman, Pak Jokowi itu teman saudara dari dulu. Saudara tahu dari kecil dia seperti apa, SMP, SMA. Orang memang jujur, pekerja keras. Orangnya gak pernah nyontek misalnya begitu ya. Taat selalu. Saudara kenal benar dia. Saudara bisa trust sama dia. Saudara ingat satu cerita. Ini dari zaman saya ingat Om Daniel dulu sering kasih ilustrasi begini. Ada orang menyeberang di Niagara Falls itu. Air terjun Niagara.
Ya begitu panjang, lewat satu tali sampai ujung. Orang percaya, orang tepuk tangan semuanya. Wah, saudara percaya orang ini bisa naik ke sini? Pertama percaya, iya sampai ke seberang. Dikatakan bisa nggak nyebrang lagi, bro? Percaya nggak? Percaya. Sekarang kalau percaya, siapa yang berani ikut naik di atasnya? Gak ada yang berani. Kenapa saudara? Itu belief. Tapi kalau trust, tiba-tiba anak kecil itu bilang, saya mau, saya percaya, saya mau naik ke atasnya. Kamu siapa? Saya anaknya. Gampang kan? Ternyata anaknya itu trust banget sama bapaknya. Dia bukan cuma percaya lihat, tapi dia percaya ini bapak saya. Dia pasti bisa percaya kepada pribadinya. Itu sebabnya kita harus trust. Trust kepada Allah itu trust, mempercayai orang benar-benar Allah yang bisa diandalkan. Kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Amin. Bukan hanya believe tapi kita trust. Ya, tingkatannya jauh lebih kepada hubungan dan kepercayaan kita, mempercayai Allah sepenuhnya. Nah, saudara, iman kita harus bersandar sampai ke sana. Ya, bukan sekedar kalau lihat sesuatu terus sembuh atau masalah selesai, oh baru kita percaya. Kalau nggak lihat itu saya nggak percaya. Saudara belum trust. Saudara iman kita itu masih diragukan. Kenapa? Dan gampang tergoyah kalau begitu. Karena semua dilihat dengan apa yang ada. Saya senang dengan ceritanya Sadrak, Mesak dan Abednego sebenarnya. Ada ayatnya ya. Nah, saudara, saya senang sekali dengan ini. Kalau saya mulai goyah, saya mulai ingat lagi kisahnya mereka, saudara. Mereka mengatakan begini kan, mereka disuruh menyembah patung berhala yang besar, ya patung raja ya. Dia bilang nggak mau. Kenapa? Udah nggak usah ngomong gitu istilahnya ya. Saya cuma mengatakan ini katanya ya. Mereka bilang begini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya raja katanya. Tetapi seandainya tidak, ini kata bagus saudara. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewamu dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dia bilang sekalipun istilahnya ya. Kalau tidak sampai dia diselamatkan, artinya masuk dalam dapur api. Kalau tetap dia harus mati, ya udah mati nggak apa-apa. Tapi iman kami tetap kepada Allah kami. Imannya, dia benar-benar trust. Nggak kepada Allah itu dia percaya sepenuhnya. Bukan karena kalau dia mati saya jadi gak percaya. Saya harus hidup dong. Kan saya udah berdoa sama Tuhan. Kan saya udah percaya sama Tuhan. Harus hidup dong. Gak boleh sampai saya mati. Enggak saudara. Mereka bilang kalau saya mati gak apa-apa. Karena sebenarnya jiwanya sudah selamat. Dia percaya dia punya Allah yang hidup. Nah saudara, kita harus memperbaiki cara pandang kita atau kita memiliki iman kita. Iman yang benar saudara. Iman yang benar. Iman yang mempercayai Allah sepenuhnya. Saudara, banyak orang bilang begini. Kalau berdoa gak sembuh ya. Ini paling gampang penyakit lah ya sebenarnya ya. Kalau berdoa gak sembuh. Terus kan orang ada bilang, kamu iman kamu nih kurang. Aduh kamu gak beriman. Bahkan begitu ya. Ayo dong. Saudara, orang jadi merasa kadang-kadang tertuduh. Saya punya teman waktu saya kuliah konseling. Ada seorang bapak. Kasihan saudara karena matanya ini kayak syarafnya kena. Jadi matanya selalu goyang. Gitu. Syarafnya. Dia udah berobat kemana-mana. Aduh dia bilang capek sebenarnya. Dan gak enak. Nah, iya saudara bayangkan ini mata begitu terus ya. Gak enak kan ya. Gitu. Dia udah bilang sampai dia tanya, Bapak udah, aduh saya udah berobat ke sini. Udah. Dia dari muda istilahnya sampai dia waktu itu umur sekitar 40 lebih. Saudara kasihan gitu. Terus ditanya, Pak teman-teman Bapak bilang apa katanya di gereja. Itu Pak masalahnya katanya. Saya dituduh menjadi orang yang tidak beriman. Kamu gak pernah berdoa, doa kamu kurang banyak katanya. Terus digituin. Aduh saya capek lu, saya bilang, kata dia jangan-jangan iya ya. Jadi dia mulai mikir, aduh saya gak beriman ya. Saya gak beriman ya. Ditanya sama dosen, Bapak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Percaya, udah itu iman Bapak katanya. Udah katanya itu iman kamu katanya. Oh iya ya kata dia. Iman kita percaya kepada pribadinya. Sekalipun Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, aku tidak selamat, aku mati istilahnya, tidak hidup, ya nggak apa-apa. Kenapa saudara? Paulus pernah berdoa. Paulus ini berdoa 3 kali saudara. Bener-bener dia berdoa. Ya ilah saya bilang kalau menurut saya Paulus itu kurang apa ya. Berdoa sungguh-sungguh, tapi Tuhan bilang enggak.
Bahkan Tuhan jawab apa? Kasih karuniaku cukup bagimu. Itu jawabannya. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Dan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, saudara. Terus kita bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Pertanyaan kenapa nggak apa-apa, saudara, boleh. Ya, tapi saudara perbaiki pertanyaan lebih enak lagi. Apa maksud Tuhan dari semuanya ini? Karena itu akan lebih mudah terjawab. Kalau kenapa tuh kadang-kadang sulit dijawabnya. Tapi kalau bilang, Tuhan maksud Tuhan apa? Dengan peristiwa, dengan masalah, dengan semua yang terjadi dalam hidup saya. Dengan penyakit yang saya alami juga. Ada orang kan yang sakit gak sembuh-sembuh kan. Gitu ya. Nah tapi saudara, orang itu tetap bisa beriman kepada Tuhan. Kepada Allahnya. Kenapa saudara? Karena dia punya iman yang benar. Trust in God. Benar-benar dipercaya kepada Tuhan. Kepada pribadinya. Nah satu lagi saudara, iman itu adalah pribadi. Ini kebenaran firman Tuhan, kebenaran tentang iman saudara ya. Yang harus kita perbaiki. Iman itu pribadi. Saudara bukan iman yang kerumunan saudara, kalau boleh saya bilang. Kumpul kalau lagi rame. Bukan saudara. Kenapa ada orang bilang kalau lagi kumpul gini ya, ini contoh ya, kita beramai-ramai gitu ya. Kita berdoa gitu, wah hanya doa saya dijawab. Begitu pulang, langsung loyo. Itu kok saya kayaknya gak punya iman ya, di rumah sendirian nih kok gak punya iman. Saudara periksa saudara, jangan-jangan iman saudara itu iman kerumunan saya bilang ya. Ini istilah ya, di Alkitab gak ada istilah. Jadi kalau lagi kumpul tuh kayaknya kuat gitu ya. Saudara iman yang benar, itu saudara datang dari firman Tuhan yang saudara dengar setiap hari. Dan itu tumbuh, saudara harus meresponi firman itu. Caranya kita lagi baca Aba itu kan ya, ada ayo baca Alkitab bersama itu ya. Saudara kalau itu saudara ikuti dan saudara renungkan, saudara praktekkan, saudara lakukan. Saudara iman kita itu akan bertumbuh. Hari demi hari. Jangan istilah kayak kebakaran. Istilah begitu ngalamin masalah baca firman Tuhan yang banyak setiap hari. Saudara hari-hari biasanya baca firman Tuhan enggak? Karena itu kan sumber sebenarnya. Firman Tuhan itu sumber. Sumber apa? Sumber kekuatan iman kita. Yesus tuh gak ada di dunia ini, tapi Yesus menyediakan firman-Nya. Jadi kita baca firman-Nya. Itu yang menguatkan iman kita. Itu yang akan memperkokoh. Jadi pada saat badai itu datang, kita pakai iman itu. Firman Tuhan, kuatkan aku. Itu ayat firman Tuhan akan keluar terus. Dan akan melawan semua masalah-masalah yang dihadapi. Iman saudara tetap kuat. Makanya iman itu pribadi. Seperti keselamatan yang kita terima itu pribadi. Ya, kalau ada bilang jadi kita nggak boleh kumpul. Oh boleh, justru kan ada komit. Ya, itu bisa menolong satu dengan yang lain, memperkuat. Ya, artinya mengimpartasi. Ada orang cerita kesaksian. Bagus benar kesaksiannya. Saya mau loh kayak gitu loh. Itu mengimpartasi kita sehingga kita bilang, oh iya, sekarang saya juga mau belajar firman Tuhan. Nah dengan firman Tuhan yang masuk dalam diri kita, dalam pikiran dan hati kita, itu yang menumbuhkan iman kita. Jadi ini cuma bantuan, artinya semua orang menopang kita, menolong, ayo kasih. Tapi gak bisa diimpartasi istilahnya. Misalnya ya saya punya iman, terus saya bagiin, nih saya kasih sama Syufan, nih gitu. Gak bisa saudara. Kenapa? Karena iman itu pribadi, datangnya dari Tuhan, Tuhan yang memberikan. Dari mana saudara? Dari baca firman Tuhan. Tuhan akan berikan, timbul tiba-tiba. Next berikutnya. Saudara dikatakan begini. Kalau kita diselamatkan karena iman kepada Kristus dan iman juga karunia Allah. Iman itu pemberian di terjemahan yang lain. Firman Allah yang hidup FHYH itu dikatakan bahkan iman itu pun merupakan satu karunia dari Allah. Jadi itu Allah berikan kepada kita masing-masing. Bukan dari orang lain. Nih saya kasih ya, tumpang tangan semua. Iman biar kamu beriman, biar kamu. Gak bisa tersalur saudara. Kenapa? Karena iman itu tumbuh dari masing-masing. Dari pengalaman kita dengan Tuhan masing-masing. Selalu saya bilang sama anak saya, kamu harus alami encounter with God. Apa saudara? Perjumpaan ilahi dengan Tuhan sendiri. Karena saya bilang, Mami gak bisa tolongin kalian. Mami gak bisa. Kenapa? Karena saya bisa ngomong, saya bisa menasehati, saya bisa mengingatkan. Saya bisa membagikan firman ini kepada dia. Tapi pertumbuhannya itu dari diri kita masing-masing. Saya mau meresponi enggak firman Tuhan itu? Saya mau punya kerinduankah untuk mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan? Kalau kita enggak pernah punya kerinduan, kita enggak pernah mau, kita enggak pernah baca Alkitab.
kita nggak pernah dengar firman Tuhan sama sekali. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bertumbuh juga enggak, apalagi kokoh saudara. Bagaimana caranya? Gak bisa saudara. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa iman itu diberikan oleh Tuhan. Amin. Karunia dari Tuhan. Dan iman itu pribadi, saudara alami secara pribadi. Saudara pernah mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan? Sebenarnya hal kecil-kecil loh saudara. Kalau saudara pernah lagi sulit terus tiba-tiba saudara seperti ada, Tuhan bicara seperti itu pengalaman. Sedikit kecil enggak apa-apa, tapi pengalaman itu, pengalaman saya akan berbeda dengan pengalaman saudara semua. Pasti. Buat saya mengalami segini biasa, buat saudara itu saya pernah alami. Dan itu sangat mengena di hati saya. Itu pengalaman saudara dengan Tuhan. Disitulah iman itu hidup. Disitulah iman bisa menjadi kokoh. Kenapa? Karena saudara mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Amin. Next berikutnya. Saudara, kalau iman itu secara pribadi, saudara harus alami sendiri. Dan terakhir saudara, ini ayat firman Tuhan mengatakan begini. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, kita harus percaya, uji diri kita. Selidiki. Coba tanya sama diri kita sendiri, saya ini punya iman yang kuat apa enggak ya? Jangan-jangan pengertian kita tentang iman juga salah saudara. Jadi saudara perbaiki. Sekarang saudara mengatakan nih, saya percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya kepada Allah secara pribadi. Kepada pribadinya. Bukan hanya melihat perbuatannya, tapi kepada pribadinya. Karena kesembuhan itu akan saudara dapat. Kalau dikatakan, kalau gak sembuh gimana? Ya gak sembuh, tetap saudara percaya kepada Allah. Amin. Saya senang dengan kesaksian seorang ibu ya. Jadi ini anak yang bersaksi waktu itu, seorang hamba Tuhan. Ibunya ini sakit diabetes udah lama, bahkan udah gak bisa makan macam-macam katanya ya. Nah tapi si anak-anak pada bilang, aduh mama kasihan ya gak bisa makan ini, gak bisa makan itu gitu ya. Mama bilang gak apa-apa. Gak apa-apa, buat mama itu gak apa-apa katanya. Kenapa? Mama udah pernah makan dulu. Kalaupun sekarang gak bisa makan gak apa-apa. Buat mama ini semua sementara katanya. Mama tetap percaya Tuhan itu Allah yang baik katanya. Mama tetap percaya bahwa Allah itu Allah dalam hidup saya. Allah satu-satunya. Allah yang benar-benar mengasihi saya katanya. Saya bilang hebat ini ibu ya. Itu kesaksian begitu saudara, sampai hari ini saya masih ingat saudara. Saya bilang saya mau punya iman kayak begitu. Kenapa? Iman yang sungguh-sungguh percaya kepada pribadi Allah. Bukan hanya melihat perbuatannya tapi kepada pribadinya. Amin. Mari kita mau sungguh-sungguh menguji hati kita sendiri. Selidiki hati kita. Apakah kita masih yakin? Apakah kita masih percaya kepada Allah kita? Kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau sama-sama uji diri kita. Selidiki hati kita sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh masih percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Mari kita tetap percaya kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau benar-benar datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau tetap percaya kepada Engkau dengan segenap hatiku. Percaya kepada pribadi. Bukan hanya kepada perbuatannya, tapi kepada pribadi Allah. Jalin hubungan yang erat dengan Dia. Sehingga kita bisa melihat perbuatan yang ajaib nyata dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kita katakan ku percaya Kau Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Tak pernah laga menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan Yes. tak pernah lalai menepati janji-janji. Amin Yesus. Mari saudara, sebelum kita naikkan pujian ini, saudara kita perbaiki
Kalau ada selama ini pandangan kita tentang iman itu salah. Kalau ada selama ini kita merasa bahwa iman kita tidak kuat. Tuhan, saya tahu saya punya iman, tapi iman saya tidak kuat. Saudara, belajar memiliki perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui perjumpaan ilahi saudara dengan firman-Nya yang paling penting. Karena itulah sumber satu-satunya. Orang lain tidak bisa memaksakannya, saudara. Kalau saudara sendiri tidak berespon, harus ada mulai dari hati saudara sendiri. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi lebih dekat dengan Engkau. Aku mau imanku makin hari makin kokoh di dalam Engkau. Itu respon kita secara pribadi masing-masing. Suami istri sekalipun gak bisa saling tolong menolong, saudara. Kita semua bisa hanya menasehati. Kita hanya bisa mendorongnya. Tapi respon saudara terhadap firman itu pribadi. Mari saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mulai hari ini, sekarang, saat ini Tuhan. Aku mau belajar lebih dekat kepada Engkau. Aku mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dengan saudara mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, iman saudara akan bertumbuh. Dan makin hari akan menjadi makin kuat. Bila itu ditanam di dalam Tuhan, itu akan menjadi kuat. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya, saudara. Sehingga badai apapun yang datang, sekalipun masalah, rintangan, sakit penyakit, masalah keuangan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita punya iman yang kokoh di dalam Tuhan, kita akan menjadi tetap kuat. Mari kita naikkan pujian ini lagi. Terima kasih ya Tuhan. Yo, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Katakan sekali lagi dengan percaya kepada Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Tak pernah gagal, Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang merasa bahwa kok iman saya lagi goyah, kok iman saya lagi gak teguh sekarang. Ada begitu banyak masalah, mungkin ketakutan, takut banyak hal, apa saja saudara. Atau saudara mungkin juga ada masalah yang sedang saudara hadapi saat ini, yang bertubi-tubi datangnya, kelihatannya tidak selesai-selesai. Atau saudara mulai terganggu dengan ajaran-ajaran sesat. Saudara, pikiran saudara mulai terganggu dan iman saudara mulai goyah. Saudara, hari ini saudara kita datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau datang kepada Engkau. Aku mau mempercayai Engkau sepenuhnya Tuhan, kepada pribadi-Mu Tuhan. Aku mau tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Mari saudara, kalau ada di antara saudara yang mengalami saat ini sedang goncang, saudara taruh tanganmu di dada. Dan saudara satu tanganmu di atas. Kemudian saudara katakan begini, Tuhan, kuatkan imanku. Hari ini Tuhan, aku mau tetap percaya kepada Engkau. Dengan segenap hatiku Tuhan. Aku tidak mau terkalahkan dengan apapun. Tuhan, biar kiranya Engkau berkarya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami saat hari ini. Tuhan, jamah setiap hati kami. Tuhan, Engkau melihat Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang goyah Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau. Tuhan, berikan kekuatan. Tuhan, Engkau jamah Tuhan setiap kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau adalah pribadi yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh tetap percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah dalam setiap kehidupan kami secara pribadi. Hamba-Mu sudah selesai bicara.
Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau akan berkarya di dalam hati kami masing-masing. Supaya kami boleh terus dan terus Tuhan, kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kami boleh punya kerinduan untuk membaca firman-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan semua doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan persiapkan perjamuan kudus. Yang di rumah juga dipersiapkan roti dan anggurnya. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Percaya saja dalam nama Yesus ada kemenangan. Percaya saja dalam nama Yesus ada kelepasan. Percaya saja dalam nama Yesus ada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti dengan tangan kanan. Bolehkah semua mengikuti saya berdoa? Tuhan Yesus, saya percaya, saya menerima persekutuan dengan tubuh Kristus melalui roti perjamuan kudus. Saya percaya ini adalah pembayaran lunas atas semua harga penebusan dosa-dosa saya. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus, saya percaya, saya menerima persekutuan dengan darah Kristus melalui anggur perjamuan. Saya percaya ini adalah meterai perjanjian baru yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Saya mau menerima dengan ucapan syukur. Mari kita minum dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang sudah dicurahkan, memeteraikan kami untuk terus percaya bagi Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah menjadi rema bagi kehidupan kami. Hidup, mati kami di tangan Engkau, terpujilah nama-Mu hari ini untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan ke Mailena. Oke, terima kasih buat
Ibu Gembala kita yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa hari ini. Oke, saya percaya kita diingatkan hari ini luar biasa untuk kita selalu ingat sama pribadinya, bukan hanya karena perbuatannya. Amin. Yuk, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang hadir tempat ini. Bisa dilihat kanan kiri, puji Tuhan kita semua masih dalam keadaan sehat, masih bisa punya waktu untuk beribadah. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang buat yang beribadah online. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Ada pengumuman pertama yang akan saya sampaikan, sangat penting. Jadi kita apa nih ngomongnya, open recruitment, asik, open recruitment, macam di kantor aja. Jadi untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang selama ini rindu untuk melayani, nah kita buka kesempatannya. Jadi daftarkan diri Anda sesuai dengan minat dan talenta yang dimiliki, oke? Jadi kalau misal kira-kira, aduh selama ini pengen jadi singer di depan nih, atau misalkan, aduh pengen banget ya jadi penyambut tamu nih buat nyambut jemaat-jemaat yang hadir setiap minggu. Nah, bisa langsung daftarkan diri Anda di link pendaftaran yang tertera di depan, atau nanti mungkin akan di-share di lewat hotline WA hotline gereja ya, di bit.ly/DCC Open Rec gitu. Jadi nanti ada linknya. Nah, sekedar saya mau info aja, jadi nanti di linknya itu Bapak Ibu saudari bisa klik, bisa buka, nanti akan ditanya nomor telepon, apakah sudah dibaptis atau belum, apakah sudah mengikuti SMK atau belum. Nah, setelah itu ada bidang-bidang yang bisa Bapak Ibu saudara-saudari pilih. Nah, jadi itu ada banyak, nanti ada contoh misalkan ya, pemimpin pujian, singer, pemain keyboard, pemain gitar, pemain bass, dan masih banyak lagi. Jadi itu bisa dipilih maksimal 3 pilihan ya. Jadi maksimal 3 pilihan, Ibu saudara-saudari bisa pilih, karena kalau semuanya dipilih bukan jadi pelayan namanya, jadi Superman. Jadi maksimal 3 bisa dipilih, nanti mungkin di rumah bisa iseng-iseng buka. Jadi nanti itu ada 3 bidang yang Bapak Ibu saudara-saudari bisa pilih, oke? Jadi kami rindu dan berharap kita semua di sini bukan hanya menjadi penonton saja, tapi kita mau setia untuk melayani Tuhan, amin. Biar 2021 nih ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Oke, itu pengumuman pertama yang penting. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu saudari yang tergerak hatinya untuk rindu melayani Tuhan, bisa langsung daftarkan diri segera. Pengumuman yang kedua, ini ada, Disciple Night. Jadi ini adalah malam di mana kita semua para murid-murid berkumpul, dan ada satu tema yang menurut saya sangat menarik yang akan dibahas di situ adalah emotional healing. Asik. Ini kayak ibu-ibu yang stres boleh ikutan nih. Emotional healing, biar kita gak marah-marah mulu sama laki sama anak gitu kan. Jadi saya undang semua bapak, ibu atau anak muda bisa hadir. Itu hari Jumat tanggal 25 Juni jam 7:30 malam. Nah itu diadakan di sini on-site dan diadakan lewat online juga, oke? Jadi nanti mungkin yang bagi online link akan dibagikan di hari H. Dan untuk Bapak Ibu Saudari yang bisa hadir, bisa langsung hadir karena kita mau sama-sama belajar. Kenapa kesehatan emosional itu sangat penting hari-hari ini, oke? Pengumuman yang ketiga, pembacaan Alkitab kita The Journey di minggu ini dimulai dari hari Senin, Mazmur pasal 40 sampai 42 dan diakhiri di Mazmur 58 sampai 60, oke? Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin masih bingung dan baru pertama kali ingin mengikuti pembacaan Alkitab ini bisa langsung mengunjungi link yang tertera di depan. Oke, kita akan memberikan persembahan. Saya kasih waktu untuk Bapak Ibu mempersiapkan, ada amplop di bangkunya bisa langsung diisi, dan nanti setelah diisi di akhir ibadah boleh langsung taruh di kotak yang sudah disediakan di belakang. Oke, saya kasih waktu sebentar karena butuh waktu untuk memasukkan duit ke dalam amplop. Oke, dan buat yang beribadah online bisa langsung memberikan persembahan melalui OVO atau transfer yang sudah pasti tertera di layar Anda. Oke, yuk kita mau berdoa dulu buat persembahan, buat yang hadir kita mau angkat amplop persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat buat kami Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, sebentar kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami percaya biar bisa digunakan untuk kebesaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Oke, persembahan bisa langsung ditaruh di kotak di belakang.
Berikutnya saya akan memanggil nama satu orang anak muda yang berulang tahun di tanggal 13 Juni sampai 19 Juni, hanya ada satu orang. Itu adalah tidak lain tidak bukan asik. Pemain drum kita Edward Nata Saputra. Oke, saya bisa undang maju ke depan dan saya panggil Bapak Dwi untuk berdoa dan mengakhiri kita hari ini. Edward Nata Saputra atau panggilannya Edu. Luar biasa. Saya sama Edu ini udah kalah tinggi saya. Silakan Du. Mana maminya? Oh itu mami. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita ke Edu. Biarlah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapa di sorga, kami melepaskan berkat Abraham Sak Yakub atas Edu Bapa. Biarlah kehidupannya semakin menyenangkan hatimu Bapa. Diberkati maminya, diberkati kokonya, diberkati keluarga besarnya, diberkati seluruh aktivitasnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Happy birthday Du. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya. Mari Bapak Ibu terus kita percaya akan janji Tuhan bahwa keteguhan iman Bapak Ibu dipertaruhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, ku dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita bukan karena kebiasaan, biarlah menjadi iman kita berserah kepada Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang Bapa, Putra, Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus menyertai engkau hari ini hingga selama-lamanya. Hingga Maranatha Tuhan datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom yang di rumah, Anda juga luar biasa. Amin. We praise your name.